Jadi yang 4 orang itu masih di atas temen ente. Ada lagi Mbak. Nah jadinya gue malah khawatirin temen gue bang, gue udah selamat. Soalnya nggak ada orang lewat dari tadi bang. Nah jadi posisinya tuh pas jatuh tuh ada kebakaran. Jalur bagi dua, yang sebelah kanan itu gak kelihatan jalurnya kecil, yang mau turun ke bawah. Tadi ada yang naik sih bang. Ketemu nggak ada orang yang naik? Ketemu enggak? Kagak ketemu bang, orang gue lewat tengah hutan sini. Bukan jalur dia. Bukan jalur, ente bukan lewat jalur. Ayo temuin aja temennya. Sobat Ara, perkenalkan nama gue Panca dan di sebelah gue Adian. Hari ini kita bakal sebat lagi nih sob, sekedar obrolan petualang, misteri. Kali ini kita bakal cerita tentang Gunung Arjuno bersama Bang Adrian. Pengalaman saya di Gunung Arjuno waktu itu bersama sahabat saya 3 orang. Jadi kita ketemu bertiga. Saya kenal mereka tuh sebenarnya dari Instagram. Jadi kenal dari Instagram, saya DM. Mereka mau ke Gunung Arjuno, boleh nggak saya ikut gitu kan. Berarti nyari barengan gitu ya bang? Ya sebenarnya sih cari barengan juga gitu kan. Terus mereka bilang, oh udah mas ikut aja gitu kan. Nah kebetulan tiket kereta waktu itu ke stasiun Wonokromo habis, jadi gue nyusul ke stasiun Surabaya. Jadi dari stasiun Surabaya gue naik angkutan umum ke stasiun Wonokromo gitu kan. Singkat cerita sampai stasiun Wonokromo itu sampailah kita di base camp Tretes waktu itu. Jam berapa itu? Sekitar jam 8:30 lah gitu kan. 8:30 setelah kita urus simaksi, nah terus kita jalan langsung start jam 10. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita start sampai di Kop-Kopan itu sekitar sore jam 3-an lah, karena kita juga agak capek, badan lemas kan dari Jakarta. Iya. Jadi yaudahlah untuk mutusin udah kita camp di Kop-Kopan karena ada sumber airnya dekat sekali dan airnya juga enak bersih gitu kan. Nah, kita cerita sebelum sampai Kop-Kopan itu siang-siang sekitar jam 1 itu gue bertiga jalan injak kuburan siang ya. Tapi ada kuburan bener bang? Ada kuburan, dan itu kalau gue bilang kuburan itu panjangnya lebih dari 2 meter. Oh itu berarti kuburan apa penduduk situ ya bang? Kemungkinan kuburan kuburan orang-orang yang Leluhur dulu situ kali, ya? leluhur situ kali, karena batu nisan itu berbeda sama batu nisan yang zaman-zaman sekarang gitu. Iya. Batu nisan itu kayak batu nisannya arca gitu bentuknya iya, gitu kan. Dan gue bilang astagfirullahaladzim sampai gue ajan, astagfirullah Allah Akbar gue. Dan temen gue yang satu, bang kenapa bang? Ini kuburan salah, kayaknya kita salah jalan nih gitu kan. Itu pengalaman gue pertama. Terus temen gue tapi yang satu lagi si bijak ini, dia nggak lihat apa-apa gitu. Nggak ngeliat kuburan itu? Nggak ngeliat sama sekali. Dia bilang mana kuburan, nggak ada. Bilang. Nah, sebelum itu di Kop-Kopan. Jadi bang ini kita salah jalan. Udah kita balik lagi ngikutin jalan yang tadi, jalan yang batu gitu. Iya. Itu kan jalannya batu tuh sampai ke Pondoan, jalannya batu-batu kayak di Gunung Gede lewat Cibodas gitu kan. Iya. Jadi tapi bisa lewat mobil gitu, mobil jeep pengangkut barang belerang. Biasanya pada ngambil belerang, Iya. naik mobil jeep itu turun sebenarnya. Jadi setelah kejadian itu, udahlah pikir, udah kita tarik si bijak, udah jak balik lagi jalur yang tadi, lanjutin lagi kan tadi kan kita potong-potong jalan gitu kan. Nah jalurnya tuh batu-batuan gitu, nanti belokan begini, di sini ada potongan jalan begini gitu kan. Jadi kita lewat sini gitu. Nah pada saat kita lewat sini, di sini kuburan nih, wah salah jalan nih, nyasar nih. Jadi kita balik lagi gitu kan. Sampai di Kop-Kopan itu jam 3 sore kita akhirnya ngecamp lah di situ. Ngecamp untuk hari pertama kita ngecamp di situ. Jalan lagi kita itu hari Kamis ya, hari pertama kita hari Kamis, hari keduanya di hari Jumat kita jalan jam 10. Jadi saking enaknya, dan gue juga lagi nggak ada job, jadi gue bangun siang, kita jalan di situ ada gubuk sebelah kanan. Pas banget hari Jumat itu 11:30 kita istirahat dulu mas di situ. Istirahat di situ ya? Ya istirahat di situ. Terus ketemulah dua orang pendaki. Dia berdua, cewek sama cowok. Yang satu namanya Putri, satu lagi namanya
Kalau di Instagramnya sih namanya pendaki newbie Iya. atau Mas Brian sih, gue sebutnya sih Mas Brian gitu kan. Ternyata kita ngobrol-ngobrol sambil selesain istirahat dan nunggu sholat Jumat juga kan, biar kita agak tenang lah gitu kan. Jangan sampai waktunya ajan kita jalan gitu kan. Iya. Kan Yang nggak enak. masih ada terjadi. pantangan lah kalau buat kita gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia anggota Osprey Jawa Timur. Kebenaran gue juga anggota Osprey Depok, jadi ternyata kita kenal gitu. Nah dari situlah kita ketemu barengan jadi 5 orang. Iya. Gitu. Setelah dari situ kita jalan di hari Jumat itu sampai tanjakan Asu. Itu ada tanjakan namanya tanjakan Asu ya kan. Dari curam gitu. Nggak curam mas, panjang nanjak begini mas, lumayan gitu kan. Iya, Bikin iya. dengkul eklok. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah ke Arjuno, tanjakan Asu itu ya nyesek juga mas. Kayak ini tanjakan nggak bisa habis itu, panjangnya ya. Iya. Terus kita sampai di Pondoan itu sore sekitar jam setengah 5 sore gitu kan. Nah setengah 5 sore ternyata dari belakang ada suara mobil mas. Ada mobil. Iya, nyesek kan. Gue udah seharian jalan kaki, Iya. ternyata di belakang ada pendaki lain naik mobil. Iya. Dengan bayar seikhlasnya katanya. Iya. Wah kok ada mobil, gue bilang. Iya ada mobil. Atau gitu besok aja kita naik bareng naik mobil. Iya, biar nggak Iya, tenaga. tenaga capek juga kan akhirnya. Tapi mereka ke Wilirang. Iya. Nah, dengan gue tujuannya ke Arjuno. Akhirnya kita berlima lanjutin perjalanan sekitar jam 5 sore. Setelah istirahat dulu sebentar, di situ kita makan biar agak fit lagi lah. Iya. Karena memang Biar semangat juga. sudah sore juga, biar nanti buka tenda nggak terlalu Malaman. capek juga, udah lemes terus dingin gitu kan. Terus setelah jam 5 kita mutusin untuk ke Lembah Kidang nih. Itu di hari Jumat. Dari Jumat. Di Lembah Kidang itu ternyata kebakaran hutan mas. Jadi Itu kita ulah warga apa? memang lagi musim kebakaran gitu sebenarnya. Waktu itu pas lagi musim kebakaran, kita juga nggak dikasih tahu ternyata lagi ada kebakaran di atas gitu kan. Jadi pas kita naik sampai mau ke Lembah Kidang lagi, udah kelihatan sih Lembah Kidangnya gitu kan. Jam 6 tapi udah gelap kan di sana Iya, kan. udah gelap. Jam 6 tuh udah gelap. Itu api udah nggak cuma di depan mas, tapi di kiri kanan. Itu tinggi gede gitu kan, apinya udah lumayan besar gitu kan. Kita udah bingung juga nih mau balik ke belakang. Tanggung. Udah mau nyampe, Iya. tapi karena ada satu cewek si Putri ini mau balik aja kan, udah nggak usah ke Arjuno gitu kan, kita ngecamp di Pondoan aja. Ke Arjuno dari Pondoan aja, itu kan lumayan jauh mas. Iya. Makan waktunya sekitar 1,5 jam lah perjalanan dari Pondoan ke Lembah Kidang gitu kan. Aku pikir ya udah, kira dengan resiko berarti kita harus ngecamp semalam lagi nih Di Pondoan. Nah pada saat kita ngecamp di Pondoan, akhirnya udah kemalaman kan, akhirnya jam 8 sampai di Pondoan. Kita sempat juga sih matiin api mas. Iya. Karena kita bawa air banyak itu kita matiin api. Udahlah, kita udah kehabisan air, akhirnya balik lagi. Nah di Pondoan itu kesel juga mas, kita kemalingan Apa tuh? Kemalingan logistik, yaitu beras, minyak sayur, sama telur. Itu yang maling pendaki lain apa warga-warga situ? Saya bukan nuduh ya, Iya. bukan nuduh, cuman curiga boleh lah. Iya. Itu orang-orang yang ngambil belerang atau warga-warga yang biasa penambang belerang di situ gitu, Iya. yang ngambil itu kejadiannya itu, kecurian itu setelah kita ngambil air. Nah pas ngambil air itu gua ketemu macan kumbang mas. Iya. Di atas pohon itu ada macan, jadi kelihatan dari pas gua senter itu matanya nyala gitu mas, nyala. Aku lihat, akhirnya gua nggak jadi ngambil air. Iya, takut kenapa-napa. Ya, bilang dia udah ada, dan itu suara tuh langsung udah 2 kali 3 kali begitu langsung balik. Bilang udah nggak usah ngambil air, besok Resiko pagi aja. kalau misalnya dipaksain. Iya, takutnya dia loncat nengkam leher gua,
takut banget ya kan. Sementara gue cuma bawa botol kosong doang, nggak bawa apa-apa gitu Kalau kan. kosong buat gebuk juga nggak berasa. Di akhirnya gue balik. Nah, akhirnya kita tadinya mau masak-masak jadi nggak jadilah gitu kan. Udah akhirnya kita makan seadanya. Udah kita makan kayak roti, terus goreng-goreng telur gitu kan. Nah, setelah gue mau istirahat sekitar jam 10:30, itu ada kerusak-kerusuk mas. Gue pikir babi gitu kan. Sorry nih, gue pikir babi gitu kan. Ternyata itu bukan binatang, itu orang yang ngambil barang logistik itu. Nah, berarti dia balik lagi, datang lagi pas kerusak-kerusuk itu gitu kan. Kerusak-kerusuk itu kan gue udah pada mau tidur nih. Nah, teman gue yang si Putri itu ngedenger, mas itu kayaknya bukan binatang deh, kayaknya itu orang mas, mau ngambil barang kayaknya ya. Hah, orang? Langsung tuh kita ngambil pisau panjang seginilah gitu kan. Pisau gua keluar, gua kejar, bener mas itu orang. Cuman gua kejar nggak kekejar karena gua pakai alas kaki dulu, sendal, nyari sendal kan gelap gitu kan. Dia udah kerusak-kerusuk ke semak-semak, nggak ketemu. Terus ya udah gua teriak-teriak. Sebenarnya ada di seberang sana ada tenda juga, tenda yang tadi ketemu sama kita. Dia naik mobil itu kan. Gua tanya, lihat orang enggak mas. Oh ya udah, kira gue balik, terus gue tidur. Gua ya udahlah, mungkin orang mau ngambil apa gitu kan. Gue nggak periksa lagi tuh logistik, gue nggak gue periksa kan, karena gue logistik itu gue taruh di depan mas, di depan tenda lagi gitu. Terus gue tidur, pas gue mau tidur kerusak-kerusuk lagi. Ternyata orang itu ngumpet di bawah jurang samping tenda gua gitu, karena gua bikin gua di ngecamp gua tuh ini tenda sebelahnya ada semak-semak terus agak jurang gitu kan. Dia lari ke situ gitu kan. Wah bener tuh, tadi larinya ke situ. Ya udah, setelah itu kita ya setelah paginya pas gua mau masak beras, masak nasi gitu kan, beras nggak ada, logistik nggak ada sama sekali. Wah kok mas cari-cari nih, kita cari tenda nggak ada bang, ini naruhnya di mana. Akhirnya si Putri sama temen gue yang anak mas Prai itu, dia bilang wah pasti diambil mas gitu kan. Sama yang itu ya, sama yang maling itu. Wah yaudah, akhirnya kan logistik gue nggak ada logistik sama sekali kan, habis kan logistik gue. Nah Mas Brian kebetulan teman komunitas di Osprey juga, jadi kita akhirnya dibantulah sama dia gitu kan. Jadi mas seadanya aja, yaudah kita bareng-bareng akhirnya. Nah akhirnya logistik mereka sama logistik kita dicampur jadi satu. Akhirnya kita ke Lembah Kidang. Setelah di Lembah Kidang sore, nah itu kejadian lagi mas. Kejadian sama kayak gitu juga? Enggak, itu ada orang yang nyasar dari puncak turun. Itu jam 2:30 sore. Itu orangnya pisah rombongan apa? Ya, dia pisah rombongan. Jadi orang itu dia tuh gue lupa deh, dia antara 5 apa 7 orang gitu kan. Dia dari Jakarta, tapi jalurnya mereka naik dari jalur sebelah. Itu bukan dari Tretes. Nama jalurnya apa ya? Gue lupa nih, jalur Pulau Sari ya kalau nggak salah. Dia dari jalur sebelah mas. Iya. Yang ada Lali Jiwo itu loh, jalur itu loh. Nah, di situ ada orang teriak. Nah temen gue, Mas Brian sama Bijak langsung nyamperin ke orang yang ada teriak-teriak itu, disamperin. Tapi yang anehnya itu yang di teriak sebelah sono, temen gue nyamper ke sono nih mas, ke jalur yang sebelah sono. Ternyata orang itu munculnya di sebelah sini. Oh suaranya ini ya? Iya. Kedengaran lurus tapi orangnya ada di samping. Ada di sebelah kiri. Dia pas gue berdiri, kok ada orang jalan gitu. Ininya udah pada baret-baret, mukanya habis lah. Gue tanya, kenapa mas? Mas gue nyasar dari puncak, gue sama temen gue. Lu ngeliat orang nggak mas? Rombongan dari puncak lah. Enggak mas, gue baru lihat rumah. Wah berarti teman gue di atas nih nyasar gitu kan. Lah nggak ngeliat mas, tapi teman gue lagi nyari orang yang teriak-teriak tadi. Itu gue mas yang teriak-teriak, gue minta tolong. Oh lu mas yang iya. Wah gila, dari jam berapa mas? Gue bilang dari jam
setengah 12 mereka 12 malam. 12 siang, Oh, siang. mereka nyasar gitu kan, sampai ketemu gua itu di di Lembah Kidang itu setengah 3 kan nyasar kan. Udah akhirnya udah gue bikinin minuman dulu lah gitu, gue bikin Iya, biar minuman tenang dulu. biar udah mas tenang dulu aja di sini ya, bilang penting lu udah selamat, mungkin nanti temen lu mungkin kan mereka kan rame kan, lu doang sendiri, ya udah tenang aja dulu aja di sini. Tenang. Terus akhirnya si Bijak sama teman gue satu itu Iya. yang orang Osprey, dia nyari-nyari sekitar jam 4 lewat dia turun nih. Teman gue turun, mas nggak ketemu mas, orangnya yang teriak-teriak, mas yang teriak-teriak orang udah di sini lah. Jadi yang nyari ke sana Iya. tapi malah dia yang teriaknya udah nyamperin di tenda gue gitu kan. Berarti nggak sempat ketemu juga ya. Nggak ketemu dia, jadi Iya. malah yang dia nyari tapi dia nyari malah nggak ketemu, tapi orang yang nyasar tuh malah nyamperin ke tenda Iya. gua gitu kan. Udah kita akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Iya santai bro. Istirahat bang, makan bang. Sonjorin aja bang kaki itu bang. Iya iya. Sonjorin. Mbak kasih mbak. Parah tuh di situ jalurnya. Gue kira dibenahin. Jadi yang 4 orang itu masih di atas temen ente. Ada lagi mbak. Nah jadinya gue malah khawatirin temen gue bang, gue udah selamat. Soalnya nggak ada orang lewat dari tadi bang. Nah jadi posisinya tuh pas jatuh tuh ada kebakaran. Jalur bagi dua, yang sebelah kanan itu gak kelihatan jalurnya kecil, yang mau turun ke bawah. Tadi ada yang naik sih bang. Ketemu nggak ada orang yang naik? Kagak ketemu bang, orang gue lewat tengah hutan sini. Bukan jalur, ente bukan lewat jalur. Ayo temuin aja temennya. Gue janji sama temen gue ketemunya di Lembah Kijang. Gue bilang gue duluan. Lembah Kidang. Iya Lembah Kijang, gue bilang gue duluan. Iya, nah temen gue selalu tautan terus tuh. Nah pas gue jatuh, jadi gue di sini nih. Nah temen gue di atas sana nggak kelihatan tuh, tapi kan suara gue teriak kedengeran tuh. Nah gue jatuh tuh langsung ke bawah, bus sampai bawah. Ini tadi di sini udah. Udah sini nih tadi Gue di sana bang, di sana ada tanjakan lagi lebih tinggi. Nah gue jatuh langsung ke bawah, ambles ke bawah, langsung masuk lubang. Gue nggak tahu itu lubang apa dah. Gue takutnya ular kan, gue langsung bangun, lari masuk lubang lagi, lari lagi. Ente ngegulinding jadinya. Wah orang gue pegangan pakai ini sobek bang. Nah gue sempat pegangan, seret, langsung jebol ini nih, sarung tangannya. Nah gue teriak teman gue malah nggak nyaut. Yang gue takutin malah temen gue sekarang. Soalnya gue teriakin sama teman-teman gue dari tadi berempat tuh gue teriak. Jadi posisinya, nih lembahnya di bawah sini, ini jalurnya di atas nih yang sebelum jatuh. Nah dia pasti lewat sini, maksud gue dia pasti ngelewatin sini jalur sini. Nah gue teriak nama teman-teman gue gak disautin. Gue malah takutnya teman gue. lagi masih di jalur aman bang. Wah itu bang, tahu lihat deh bang, jalurnya bang, orang kebakaran bang, kanan kiri nggak kelihatan. Pecah-pecah loh mas. Batu besar. Ah iya. Atas bawah Terus belok gitu. kanan. Ah. Ada lagi yang teriak mas, suara cewek. Disamperin lagi nih sama temen gue bilang, udah sore, tolong lu bawa alat safety lah. Iya, Nih lu bawa, biar aman juga. ya jadi kan jangan sampai mereka nyusul orang yang teriak-teriak, tapi Iya. mereka nggak bawa apa-apa gitu kan. Terhilang juga. Malah Nyasar juga. kan. Udah kita siapin headlamp, kita siapin jaket juga, berbekalan logistik Iya. seadanya, sama air minum, kita packing lah. Nah kebenaran si Bijak itu dia orangnya Thales Bogor Adventure, jadi dia nyusul sama teman gue yang orang Osprey itu, Mas Brian, nyari orang yang teriak lagi. Iya, yang perempuan itu. Yang perempuan. Nah gue tanya sama yang nyasar ini nih, Mas, emang ada ceweknya? Ada, dia bilang. Oh ada, udah. Kira dicarilah itu mereka berdua gitu kan. Jam 5 sore mas. Jam 5 sore, gue udah khawatir juga nih, setengah jam. Wah, Setengah jam belum datang tuh ke tenda. belum ada kabar nih. Iya. Kita nggak bawa alat komunikasi juga kan. Udah was-was juga nih, udah mau jam 6 nih ternyata. Waduh, udah jam 6 lah. Udah mulai gelap kan. Gak lama jalan tuh, wah, dia no. Oh iya, oh ada ceweknya, iya bener ada ceweknya. Akhirnya rombongan mereka ketemu tuh akhirnya. Nah, mereka ketemu, nih teman lu yang nyasar tuh di bawah. Nah, oh iya mas, gue nyariin dia juga, gue nungguin lu ternyata ya. Akhirnya dia main inilah, cerita-cerita, main tunggu-tungguan. Terus mereka juga kehabisan logistik gitu kan. Nah, jam 7 malam ternyata ada orang yang naik. Ternyata temennya Mas Brian itu. Mas Brian itu temennya Mas Reja sama Mas Raldi sama beda temennya. rombongan lagi ya? Beda rombongan. Mereka nyusul. Mereka mau naik ke Arjuno. Atau mereka bawa logistik banyak. Alhamdulillah kita akhirnya kebantu juga di situ. Ya. Kebantu. Itulah
untungnya kita berkomunitas gitu Iya. kan. Kita nih bertiga ini nggak tahu mas jalur itu ke puncak yang mana. Iya. Akhirnya dibantu sama mereka. Dipandu. Jam 1 siangnya kita mau ke puncak nih. Iya. Perjalanan kita mau ke puncak. Parah lagi ceritanya di situ. Kenapa tuh? Kita diketawain mas. Ditawain sama Nggak tahu apa itu ketawa jelas dan kencang suaranya. iya. Dan gue bilang sama teman gue, bukan gue yang denger, tapi teman gue yang bilang malah ngomongnya, bang pelan-pelan, jangan jauh-jauh. Oh iya, karena kan emang gue di Iya. depan posisinya. Padahal gue nggak tahu jalur, tapi gue mimpin di depan nih. Di depan gue di depan, di belakang gue Mas Brian, terus Bijak yang cewek, baru si Bob teman gue. Kita berlima tuh. Nah terus ada juga rombongan orang yang lain nih. Cuma lambat jalannya, kita kan udah biasa naik, jadi ritme perjalanannya udah ngerti lah gitu kan. Terus waktu pas jam 3:30 disitulah kejadian. Cewek itu ngedenger katanya, dengar suara yang teriak. Dia bilang, udah skip, nanti aja. Udah kira kita terus jalan sampai di puncak itu kita jam 7:30 pagi akhirnya. Dari jam 1 malam. Karena ada sempet jalan-jalan yang salah balik lagi gitu kan. Padahal Mas Brian itu sudah lebih dari 3 kali ke situ. Tapi pada saat waktu itu juga hutannya rumput-rumput kebakar, jadi jalur itu nggak kelihatan mas. Mana jalur, mana yang kebakar gitu kan. Jadi kita masih ngeraba-ngeraba. Jadi ngeraba-ngeraba. Akhirnya sampai di puncak itu 7:30 sama Mas Reja, sama Mas Raldi yang komunitas Osprey itu. Alhamdulillah kita sampai puncak juga gitu kan. Meskipun perjalanan ini sudah memakan waktu 3 hari gitu kan. Sebenarnya sih 2 hari cukup sebenarnya. Ya karena itu aja. Karena ada kendala kebakaran akhirnya mau nggak mau kita tunggu sampai benar-benar kondusif apinya ya udah. Terus itu di hari ketiga kita turun sampai di tempat kita nge-camp itu jam 2:30. Itu nge-campnya di Pondoan lagi? Bukan, kita kan nge-camp tadi di Lembah Kidang. Iya, Lembah Kidang. Di Lembah Kidang gitu kan, kita nge-camp di Lembah Kidang itu kan, kita packing, masak gitu kan. Setelah itu kita turun lah, kita packing apa segala macam, kita habis makan itu jam 5. Jam 5 kita turun nih. Jam 5 kita turun. Pas turun itu sekitar jam 8 malam udah nyampe di Kop-Kopan. Iya. Nah, temen gue si Bijak sama si Bob itu agak sedikit bernada tinggi dua-duanya, hampir sempat bertengkar juga karena yang satu pengen bermalam lagi. Gue pikir nggak usah lah kita bermalam, logistik nggak ada, udah kita turun aja, ini kan udah di Kop-Kopan ini paling perjalanan ke bawah berapa jam sih, itu jam 8 malam kan. Kira kita turun sama rombongan-rombongan yang lain juga banyak, jadi ada banyak rombongan juga yang dari Wilirang juga kan, kita turun. Nah di rombongan yang pertama, orang lain pertama itu dia duduk tuh di istirahat gitu kan, kita lewat permisi gitu kan. Itu jam 10 malam kita, mas jangan ketawa dong. Siapa yang ketawa? Dari rombongan apa dari nggak tahu. Nah itulah di situ udah agak mulai tuh, agak mulai gitu kan, suara aneh gitu kan. Saya bilang jangan ketawain gitu dong mas, ketawanya kok gitu banget gitu. Digituin kan gue sama rombongan yang cewek dari Wilirang itu. Oh enggak mas, enggak mbak. Mbak mau turun? Iya mau turun. Oh yang tadi mau naik mobil ya? Enak banget tuh mbak, udah turun ya? Oh, iya mas. Kan dari mana? Gitu kan, sapa-sapa lah gitu kan. Sapa namanya pendaki. Sama-sama pendaki. Akhirnya kita turun bareng nih. Satu rombongan semua ngedenger suara jeritan yang teriak itu. Iya. Dan itu suaranya
kayak perempuan lagi gitu. Dan yang si Putri itu cewek agak takut ya, Parno mungkin gitu ya. sedikit parno. Jadi dia tuh udah panik duluan gitu kan. Bang, udah diem, jangan panik, diem aja udah. Nah, di jalur itu pas persis banget. Itu yang pas siang-siang waktu itu gua ketemu kuburan itu loh. Iya. Jadi disitulah lokasi yang gue diketawain dan lokasi yang gue nginjek kuburan itu gitu. Tapi teman gue nggak lihat itu Gak ada yang kuburan. ngeh ya. Jadi alhamdulillah kita akhirnya sampai di base camp Tretes itu jam 12:30. 1 pagi Setengah semalam. satu malam. Alhamdulillah semua selamat gitu kan. Akhirnya kita juga udah selamat semua gitu kan. Tapi gue turun dengan 5 orang. Sedangkan Mas Reja sama Mas Reja sama Mas Raldi itu dia ke Wilirang. Karena gue ngejar balik kereta untuk besok harus balik gitu kan. Jadi gue nggak bisa gitu kan. Jadi pelajaran buat kita juga gitu kan. Iya, sama buat Kalau teman-teman kalau kita naik gunung belum tahu jalur dan medannya, usahakan cari barengan yang sudah pernah ke gunung itu, biar satu kondisi gunungnya dia tahu, jalur juga tahu, sumber air di mana. Gitu. Iya. Jangan kayak kita, karena kita saking udah biasa naik gunung, itu Iya. mungkin kesombongan kita di situ lah. Benar-benar dicoba gitu kan. Lu jangan nganggap remeh alam punya Iya Mas, jadi gua istimewa masing-masing. Jadi thank you banget Mas. Kapan-kapan Sama-sama. kita sebat lagi. oke siap. Jadi sob yang punya cerita di Gunung Arjuna jangan lupa di kolom komentarnya. Dadah. Dadah.